Halo, halo. Selamat malam, teman-teman. Ada ya? Saya join dulu. Oke. Bentar ya. Oke. Tes 1 2. Tes 1 2. Oke. Halo, halo. Selamat malam. Jangan ngantuk dulu ya. Temanya hari ini Yesus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yes, itu ya. Nah, saya kasih stikernya dulu ya. Yesus sebagai rahmat. Rahmat semesta. Ya. Yesus sebagai rahmat semesta ya. Di mana ayatnya? Kita lihat ya. Kita lihat ayatnya. Kita lihat di dalam Matius, Yohanes 3 teman. Yohanes Yohanes 3. Bentar ya. Ini Matius. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes. Shalom, shalom, Pak Suto. Tolong di tap-tap ya, teman-teman ya. Kalau ada 1 koin di lock oren ya, biar makin kuat nih komalnya ya. Oke. Thank you. Ya, Yesus itu adalah rahmat bagi semesta. Tapi kalau yang satu itu kira-kira rahmat gak ya? Cobalah kalian pikirkan dulu, bener gak sih ya Nabi yang itu ya, Rasul yang itu tuh rahmat apa enggak? Ya, tolong dicari tahu lagi ya. Cari tahu lagi apa benar Rasul yang ono itu rahmat. Masih mudah-mudahan ya. Jadi gimana ya? Mau bilang bahwa yang ono itu rahmat, tapi kok kalau dia rahmat, kenapa istrinya banyak ya? Bisa gitu ya. Yang ono kok rahmat katanya, tapi kok kerjaannya perang-perang terus. Di mananya yang ono itu sebagai rahmat, di mananya ya? Ya, saya tahu ayat itu, Miro ya. Itulah yang mau saya bawakan.
Saya tanya sama kamu, ya, semesta mana yang merasa dirahmati sama Rasulmu itu? Hmm? Hah? Kapan nabimu itu menjadi rahmat bagimu? Hah? Di Al-Anbiya 107 dikatakan, katanya Rasulmu itu rahmat, tapi di mananya kapan? Yesus dikatakan rahmat bagi semesta karena dia bilang supaya setiap orang, ya, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang percaya, tapi bagaimana dengan Rasul yang satu itu? Apakah saat kamu percaya kepada Rasul yang satu itu, kamu beroleh hidup yang kekal, kamu tidak binasa? Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini kan yang kamu bilang kan, Mirul, ya kan? Tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Di mananya? Saya tanya di mananya? Kelakuan nabimu atau kelakuan rasulmu ini, ya, yang bagaimana yang menjadi semesta alam? Yang menjadi rahmat bagi semesta alam tuh yang mana? Kelakuannya yang mana? Yang mana? Berkasih sayang dan sesama hewan, termaksud manusia. Muslim dan bukan muslim. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya nabimu berkasih sayang? Dan sesama hewan termaksud manusia muslim. Berkasih sayang dan sesama hewan. Di mananya? Iya, mana? Kasih, naiklah. Ayatnya di mana? Tunjukin nabimu berkasih sayang dengan hewan mana? Berkasih sayang dengan hewan ya? Mana? Bahkan di hadis dikatakan nabimu membunbun anjing hitam. Katanya karena anjing hitam itu setan. Di mananya kasih sayang sama hewan? Terus kau bilang, ya, nabimu juga berkasih sayang dengan manusia. Ya, tapi di hadis juga disebutkan bahwa nabimu, ya, itu mengikat perempuan, ya, yang kaki kiri sama kaki kanan itu diikat di satu onta. Kaki kanan di onta yang lain. Ya, ditarik berlawanan arah. Disobek. Lo naik dulu, Mirul. Dari kemarin lo typing doang beraninya. Naik dulu, ntar gue tunjukin. Iya, gue tunjukin, makanya naik lo. Tunjukin aja. Kau takut kalau naik? Kamu malu? Ya, di mananya?
bahwa katanya ya nabimu ini rahmat. Hah? Di mananya? Ya lu naik lah ya. Lu kalau nggak berani naik ngapain gue tunjukin? Ya, biar gue ajarin lu. Reka-reka gimana? Lu nggak percaya hadis? Lu nggak percaya sama Quran lu juga? Bagaimana bisa Nabi lu bilang rahmat, berkasih sayang? Hah? Gimana bisa berkasih sayang? Orang dia pemimpin perang? Kan udah saya bilang tadi, ditarik perempuan hidup-hidup, disobek. Gimana sih? Naiklah, aduh. Kenapa kamu umat Kristen tidak merayakan hari raya Idul Fitri padahal Idul Fitri punya Kristen? Idul Fitri itu hari raya tidak beragi, itu punya orang Wahyudi. Kenapa kamu merayakan hari tidak beragi, roti tidak beragi itu? Saya tanya. Hah? Itu punya orang Wahyudi. Kau punya umat Kristen. Hah? Idul Fitri itu ya, kamu cari tahu Idul Fitri itu hari apa? Roti tidak beragi itu. Shalom Kak Cerlin. Iya, hari roti. Shalom Kak Osana. Ya. Ngapain kalian merayakan Idul Fitri? Itu harinya umat Wahyudi ya merayakan roti tidak beragi. Lu ikut-ikutan Wahyudi, Clim? Kok malah ke yang lain, Setio? Hah? Saya jawabin di sini, kau malah ke yang lain. Gimana dong ya? Katanya, Rasulmu ini rahmatan. Rahmatnya di mana? Ayo, rahmatnya di mana? Kalau Yesus itu untuk dunia ya, tapi kalau Rasulmu itu cuman buat kaumnya, bukan buat dunia ya. Makanya kalau punya kitab tuh jangan saling bertentangan. Halo Sikom. Iya. Muslim ya? Muslim. Kamu pasti Kristen ya? Oh iya dong, jelas. Saya mau tanya dong, Sikom, apa Tanya benar? terus nih Kristen. Iya dong, di sini memang room untuk supaya kamu bisa menunjukkan kamu itu paham jadi Quran. kamu buka room itu mau buat bertanya Kamu doang. paham Quran apa enggak? Saya tanya. Hah? Kamu paham tanya Quran enggak? dulu itu Tuhan kamu udah benar apa belum? Kenapa Enggak, mati saya disiksa tanya, mau? kamu paham Quran enggak? Rendah Enggak bisa sekali diajak Tuhan diskusi, kamu. ini enggak bisa diajak diskusi. Disiksa. Kenapa enggak bisa? Mati keterkut. Turun ya? Aduh. Kalau nggak bisa diajak diskusi ya jangan naik. Bentar ya, saya ganti ini headset ya.
Kresek-kresek nggak suara saya, teman-teman? Suaranya kresek-kresek nggak? Oke. Bentar ya. Oh, sama aja. Sama aja, guys. Oke, tes 1 2. Oke. Gimana, Mirul? Hah? Saya mau bertanya sama kamu, Clim. Gak ada yang berani naik ini. Ayolah, ayolah. Gue tanya dulu, suruh aku duluan. Ya udah naik lah. Kan tadi Kak saya mau menjawab kamu. Tapi kamu nggak berani naik, ngecut. Kenapa kalian pada takut ditanya? Ya, kalau kalian mau bertanya duluan, bikin aja room kalian sendiri deh. Saya sudah menjelaskan bahwa Yesus itu rahmat semesta alam karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu ya. Maka setiap orang yang percaya kepadanya ya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Saya tanya, kalau rasulmu itu apakah menjamin keselamatanmu, menjamin ketidakbinasaanmu? Ya, dijawab dong Mirul. Ya, Mirul, naiklah. Kenapa mesti takut untuk menjawab ini? Kenapa? Saat si gerombolan kami mengutus si kamu ya. Untuk rahmat bagi semesta alam, ini di mananya? Rahmatnya bagi semesta alam itu di mana? Ya. Karena di dalam Quranmu sendiri dikatakan ya, si gerombolan ini tidak akan mengutus rasul kalau tidak dengan bahasa kaumnya. Berarti bukan untuk semesta alam. Ya dong, ya. Gimana aloe vera? Veti Vera, naiklah Veti Vera. Ini yang lawak-lawak ini loh, ya. Di mananya rahmat? Dia menjadi rahmat saat istrinya 15. Naik bentar diturunin katanya. Di mananya kamu diturunin? Saat kamu nggak bisa jawab saya ya? Makanya kalau diskusi itu harus gantian, harus mau ditanya balik ya. Kalau nggak mau ditanya balik, ya itu namanya bukan diskusi, cuy. Ini si anak ini nyamar katanya. Kamu pikir hijab itu ya, yang memulai pakai hijab itu siapa? Kau pikir semuanya ini apa-apa kau klaim punya kalian gitu? Iya, saudara Arum tuh yang nyamar jadi pendeta dan pura-pura mualaf. Ya, mikir kids. Pakai rok mini.
anak dengerin ya. Itu anak-anak di pesantren semuanya pakai hijab. Kok pada bunting ya? Hmm? Kan gak pakai rok mini tuh di pesantren ya, pakai hijab ya. Kenapa pada bunting? Capek-capek pakai hijab ya. Setiap hari ya dikasih tahu ya di bacaan-bacaan Quran ya. Bunting. Ya. Jangan norak lah kalau di sini ya, jangan norak. Oke, jadi balik lagi ya ke tema kita. Adakah yang berani naik dan mengatakan bahwa memang nabimu ini adalah ya rahmat, memang benar-benar rahmat? Di mananya? Di mananya? Jangan marah-marah lah ya si Peti Vera, jangan marah-marah Peti Vera. Kan saya sudah bilang kalau di sini itu kamu harus menunjukkan bahwa kau itu berkualitas dengan memahami Quranmu. Ya. Kalau nggak paham ngapain saya pertahankan? Buat apa saya pertahankan orang yang tidak mengerti apa-apa? Lukas 4 ayat 8. Kemarin lo turunin gue. Kenapa gue turunin lo? Karena sudah ada yang nanya itu, blow on. Sebelum lo naik, udah ada yang nanya itu. Ya, penonton gue bosen dengernya. Upsi. Ya. Oke, jadi sekali lagi kalian ini berarti nggak ada yang paham Qurannya ya, karena nggak ada yang berani naik ya. Si Fetty Vera ngamuk-ngamuk. Fetty Vera, ya, kamu diperintahkan untuk menyembah batu nggak? Kalau kamu nggak diperintahkan untuk menyembah batu, kenapa kamu selalu berdoa ke arah batu 5 kali sehari? Itu satu ya, Fetty Vera. Kedua, kenapa kamu kalau sholat itu selalu ngomong sama orang yang udah metong? Kenapa kau bicara ke orang yang sudah metong, Aloe Vera? Kenapa? Yang bebas itu ajaran Kristen. Gimana lah ini? Yesaya 60, aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Kabar. Fetty Vera, lu itu tidurnya kemiringan, ileran lu tuh. Lap iler lu, ya. Kau bilang itu Ka'bah. Aduh, kocak bener nih si Fetty Vera. Ya, rahmatnya menggauli semua. Betul, ya. Itulah rahmatnya dia. Boleh celup sana, celup sini. Ya toh? Apanya kau ini Fetty Vera? Kamu harus disemangatin terus ya Fetty Vera ya. Raja celup betul ya. Henu. Halo Henu. Oh Henu kok hilang? Henunya hilang teman-teman. Jesus, I love you. Jesus.
Ayo dong, gak ada yang mau naik lagi ini. Memang kalian itu ya, gimana ya saya bilangnya. Kalau sudah ketahuan tuh kayaknya kalian takut naik. Ya kan? Padahal nggak perlu untuk takut. Ya kan? Ayolah, ayolah. Kenapa mesti bahas saya 66? 60. Saya ada tema di sini. Hah? Mau ngapain lo bahas saya 60? Ini dulu nih. Lu berani gak bahas ini? Berani gak bahas di mana ya benar-benar nabimu tuh menjadi rahmat? Hah? Saat apa ya? Saat apa momennya di mana saat nabimu tuh jadi rahmat? Ayo, kasih tahu saya. Ya. Inilah memang gak punya adab mereka ya. Lu kayak yang punya koma, lu bikin sendiri koma lu. Ya. On. Emang lah ya, gak punya adab, udah kayak begal ya kan. Begitulah mereka ya, gak ada yang berani untuk naik. Dia bilang bahwa itu Ka'bah. Udah stres kali ya orang-orang ini ya. Coba lu tanya sama ChatGPT ya, dengerin nih. Tanya ChatGPT, Yesaya 60 itu bicara tentang apa, tanya. Ya, bukan bicara tentang Ka'bah, On. Ya. Lu dibohongin ulama mana lagi nih? Ulama mana lagi yang bohong sama lu? Hah? Segala kambing domba Kedar akan dihimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk melayani engkau. Semua yang dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bukan Ka'bah ya. Nah, kamu berpikir Kedar dan Nebayot ini karena keturunan Ismail ya? Betul? Iya. Itu kan aloe vera? Hah? Dihimpunkan kepadamu itu melambangkan bangsa-bangsa itu akan dikumpulkan ya ke Sion, ke Yerusalem. Mereka datang membawa persembahan dan penyembahan. Ya, artinya banyak nanti orang-orang Islam akan murtad dari agamanya dan datang kepada Tuhan Yesus. Blow on. Ya. Itu artinya, ya. Rumah kemuliaanku itu mengacu kepada bait Tuhan. Ya. Bait Tuhan itu artinya gerejanya. Ya. Akan dipenuhi dengan kemuliaan, akan dipenuhi dengan orang-orang yang baru bertobat. Ya. Sion dipindahkan ke Arab. Ngayal bener. Jadi bangsa-bangsa itu termaksud keturunan Ismail. Lu dengerin nih ya, Fetty Vera. Dengerin ya, jangan cuma dangdutan terus.
Ya, bangsa-bangsa termasuk keturunan Ismail, alias keturunan Arab tuh ya, Arab-Arab ya, akan datang kepada Tuhan. Mereka akan ikut menyembah, mereka akan ikut menyembah Tuhan Yesus. Mereka akan menerima Tuhan Yesus. Ya, gimana sih kau ini? Itu rencana Tuhan, itu cakupan universal. Itulah bukti Yesus itu untuk alam semesta. Ya, itu buktinya. Yang kamu tunjukkan itu justru bukti. Ya, naik kau. Gimana? Gimana? Selamat malam. Gimana? Jangan marah-marah ya. Bisa diajak diskusi ya. Jadi menurutmu Yesaya 60 ayat 7 itu bahwa dengar dulu. Saya simpulkan apa perkataanmu tadi, typinganmu. Ya kan? Kamu bilang katanya, kamu bilang tadi, dengar dulu. Saya kan mau ngasih tahu kamu nih. Tadi saya sudah bahas. Dengar dulu. Astaga. Inilah makanya saya nggak suka ngangkat kamu ya. Kamu ini kalau dikasih tahu nggak mau dengerin. Nah, kamu tadi bertanya ya, saya 60 ayat 7 itu menurutmu itu Ka'bah. Di mananya Ka'bah? Coba. Di mananya Ka'bah? Boleh saya bicara? Silakan. Di mananya Ka'bah? Kita baca ya, Yesaya 60 mulai dari 1 ya, 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tuhan terbit di atas kemuliaannya menjadi bangsa. 60 ayat 3, bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. 64, angkatlah mukamu dan lihat ke sekeliling mereka. Ya silakan itu. Terus anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuanmu digendong. 65-nya, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan datang dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. 60 ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba. Oke, jelas. Yang datang dari Seba siapa? Hagar dong. Mau ditunjukkan? Lanjut dong, lanjut. Sarah hidupnya di Kanaan. Kejadian 1. Lanjut. Siapa yang berasal dari Seba? Jelas Hagar dan Ismail. Jadi unta itu melambangkan apa di situ? Yang berasal dari Seba siapa? Unta Hagar itu diusir melambangkan ke Hagar. Seba. Mau nggak Unta saya itu tunjukin melambangkan datanya? apa? Kamu tahu nggak ini apa? Ini apa ini? Kamu tahu nggak ini tentang apa ini? Kitab Baca apa ini? daerah Saya itu. tanya kamu kan katanya mengerti ini ya kan? Berarti kamu tahu dong ini tentang apa? Baca sampai Enggak, akhir. saya nanya kamu, ini tentang apa? Saya tanya. Ini tentang apa semua? Kemuliaan Sion. Ini Itu Sion tentang nanti apa? akan dipindahkan. Saya tanya nanti ada ini itu tentang nanti. apa? Katanya kamu tahu dan paham. Kemuliaan Sion, jelas ini akan Iya, dipindahkan. kemuliaan Sion itu tentang apa? Sion itu bicara apa? Bicara apa? Udah nanti kita mulai ini, baca lagi. Nggak berani. Jadi berarti kamu nih nggak paham ya, aloe vera. Kamu tahu Belum nggak? baru separuh, udah gemetar, udah tantrum. Yang dari Seba siapa? Udah mulai terlihat kan? Udah mulai tantrum kamu kan? Saya nggak ada tantrum. Jelas. Dan dari Seba siapa? Hagar dong, Hagar. Peti Vera, dengerin. Ini silahkan. ya bicara tentang ya nubuatan Tuhan. Nubuatan Tuhan akan Sion. Ya, Sion itu nanti akan dipulihkan. Sion itu siapa? Sion itu bicara tentang umat Tuhan. Dengar dulu, Vera. Dengar, kamu ini bukan yang punya kitab. Saya yang punya kitab.
Kan kamu Ya, bertanya, jadi kamu saya punya mau kitab ini jelaskan. milik Yahudi, jangan kamu aku akui milik Saya Yahudi. jelaskan dulu, saya Milik jelaskan. Yahudi, ini milik Yahudi. Walaupun Bukan ini milik kamu. menurutmu punya Wahyudi, Bukan ya, milik saya kamu. tanya, kamu Nah, diharuskan nggak untuk mempelajari Taurat dan Injil? jelas, Diharuskan nggak? An-Nahl Nah, 46, sekarang saya tanya 46. Tauratmu Dan kami mana? iringkan jejak-jejak Nabi Bani Nah, Israel. Tauratmu mana? Saya tanya Tauratmu mana? Jelas, Kejadian 17:25, Saya tanya, Ismail kamu sunat. harus Ismail jelas mempelajari sunat. Taurat dan Injil. Tauratmu mana? Saya tanya. Aku akan menjadi Tuhan Allahmu Kau turun-temurun, nggak mau jelas. jawab. Inilah yang Ismail bikin saya sunat. akan menurunkan kamu karena kau nggak mau jawab saya. Karena kamu tantrum. Dari Seba aja udah Nggak ada ketahuan nggak ketakutan. ada saya tantrum. Saya sudah Itu jelaskan. tuh. Ini tentang ya nubuatan pemulihan Sion. Sion itu siapa? Sion itu bicara gerejanya Tuhan. Paham nggak Gereja. lu? Nggak paham kan? Yesaya 56, orang yang tidak sunat, bukan hamba Bahkan Tuhan, ini pelayan, bukan artinya, hamba dengar, Tuhan. artinya bangsa-bangsa Tantrum. berduyun-duyun Jelas dari datang Seba kepada siapa? terangmu. Dengar ini, ya. Kenapa Baca bisa datang 66. berduyun-duyun? Artinya Yesus itu milik semesta alam. Mana Ya, ada kata mereka akan Yesus? bertobat. Ini nubuat tentang Yesus, Mana blow kata on. Yesus? On. Kau yang blow on, Bentar lagi makanya jangan diturunin saya, sok-sokan pasti. lu. Jangan Yesaya sok-sokan 66, memang. yang datang dari Berseba siapa? Pasti lu tuh gue turunin karena lu Yang datang dari ngaco, ya, Berseba. lu ngaco. Ya. Nggak boleh lu menjelaskan kitab gua. Yang lu boleh adalah menjelaskan kitab lu saat gua tanya, ya. Saat gua tanya, di mana Taurat lu nggak bisa jawab. Ini Taurat kami orang Kristen, ini dikanonisasi dengan gereja kami. Taurat lu mana? Hah? Uclim, kenapa bisa oke? Ya, jadi gue tuh nggak perlu ya ngasih panggung sama lu tuh nggak perlu. Ya, karena lu bukan bertanya untuk mau tahu. Ini adalah nubuatan, blow on. Ya, ini nubuatan bahwa ya ditujukan kepada Israel, kepada Yerusalem, kepada Sion, menggambarkan pemulihan ini. Ya, pemulihan. Nah, bangsa-bangsa Arab ya dan Nebayot ini akan datang katanya. Ya. Artinya orang Islam akan menjadi percaya kepada Yesus. Blow on. Gimana sih? Ya, ini nubuatan. Kenapa dia jadi percaya kepada Yesus? Karena memang Yesus itu ya akan menarik semua orang kepada dirinya. Tidak seperti nabimu menarik perempuan-perempuan untuk dipaksa jadi bininya. Ya. Saya kasih lihat Yohanes 12 ayat 32. Ya. Ada dibilang ya, segala kambing domba kedar di sini berhimpun kepadamu. Artinya, ya, kamu domba kedar. Ya. Kamulah orang yang percaya nantinya ya kalau kamu mau percaya. Kalau enggak ya terus aja kamu on. Ya. Ini artinya orang muslim nanti akan datang kepadamu, kepada kami orang-orang Kristen untuk mencari apa? Kebenaran. Kebenaran Yesus Kristus. Paham kau? Ya? Ngamuk dia. Lu bukan pendeta, bukan. Lu Kristen juga enggak. Lu mau jelasin kitab kami. Ya? Lu katanya harus mempelajari Taurat, tapi lu nggak punya Taurat. Taurat lu mana? Dibaca sampai habis kalau Vera ya. Dibaca sampai habis ya. Ini rumah keagunganku bukan Ka'bah, blow on. Ya. Bukan. Ya. Di sini dikatakan ya. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu oleh karena yang Maha Kudus. Allah Israel, bukan Allah SWT. Lihat ini. Allah Israel, bukan Allah SWT.
Hmm? Di mana ada kata Allah SWT di situ? Hah? Allah Israel. Ya, Allahmu bukan Allah Israel. Ya, jangan ngaku-ngaku di sini. Ya. Nah, kita lihat bahwa Yesus ya menarik semua orang untuk datang kepadanya. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 12. Ya. Kenapa bisa pemulihan Sion itu terjadi? Karena Yesus menarik semua orang untuk datang kepadanya menyembah Dia. Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 32. Ya. Lihat ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan, ini perkataan Yesus, dari bumi. Artinya, ya, saat Yesus ditinggikan dari bumi, itu bicara salibnya. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, saat Yesus disalib, dia lebih tinggi dari bumi maksudnya. Ya, ini caranya untuk mengatakan bagaimana dia akan metong. Ya, ini dikatakan akan menarik semua orang datang kepadaku, maka Sion, ya, umat Tuhan Yerusalem itu dipulihkan. Paham? Ya. Giliran dikasih tahu, lu nggak terima, lu seolah-olah paling pinter. Orang bukan Kristen kok. Lu tuh terangin sama gue ya, lu tuh harus menerangkan, menjelaskan ayat Qur'anmu tadi yang saya bilang tadi. Nih, yang ini. Ya. Nah, yang ini nih. Ya. Tidaklah kami mengutus kamu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini yang harus lu terangin. Ya. Ya, Feti Vera ya, jangan dangdutan mulu. Ya. Ini yang harus kamu terangin sama saya, di mananya ya Rasulmu ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Kamu justru menunjukkan ya Yesaya 60 justru kamu menunjukkan bahwa Yesus itu rahmat bagi semesta alam. Itu nubuatan dan nubuatan itu digenapi. On. Yesus menggenapi setiap nubuatan yang ada. Dialah pemulih. On, ya. Kalau saya tanya tentang kitabmu, baru kau jelaskan. Kau bukan ahlimu menjelaskan kitab kami. Karena di dalam kitabmu disuruh percaya, disuruh mempelajari Taurat dan Injil, kalian tidak punya Taurat dan Injil. Ya? Nih kan, mulai dia ngomong, binatang aja tidak menuhankan binatang. Cobalah, ya. Kalau kamu berkata seperti itu, ya, kamu lihat gak kelakuan nabimu kayak binatang? Masa kamu menuhankan binatang? Sorry ya. Kalau saya tahu nabi saya punya istri 15, langsung saya ludahin saat itu juga. Saya udah kasih tahu kamu dari tadi ya. Nabimu itu ya menarik tangan kiri dan tangan kanan seorang perempuan, disobek badannya. Ya. Saat ada orang ya punya istri ya. Ini orang buta nih. Orang buta ini punya istri. Istrinya itu ngata-ngatain nabimu, ngata-ngatain rasulmu itu. Ya. Entah setan apa yang merasuki si suami ya, bahkan dia lagi hamil, dia lagi menyusui, saat itu juga dibunbun. Ya. Kalau menurut saya ya, menurut telaah saya, yang dilakukannya itu adalah demi supaya dia tidak dibunbun sama nabimu. Ya. Makanya dia duluan bunbun istrinya. Karena status dari istrinya itu adalah budak. Ya,
Cari tahu itu, ya Keti Vera. Ya. Bagaimana bisa disebut rahmat bagi seluruh alam? Kekejamannya nabimu itu banyak sekali. Ya, saya sudah jelaskan sama kamu, Yesaya 60 itu adalah nubuatan untuk Yesus Kristus yang memulihkan Yerusalem, umatnya. Botol. Ya, saya dari kemarin bilang, ya, apa yang tidak salah dengan Islam? Semuanya salah. Ya, tapi kamu tidak memperhatikan, ya. Udah saya kasih tahu. Ngapain kamu disuruh menikahi 2, 3, 4 padahal Allahmu tahu kamu nggak bisa adil. Bahkan saat datang aturan hanya maksimal 4, nabimu 15. Katanya khusus. Kekhususan apa? Nabimu apa, malaikat? Ya, sorry ya, kalian itu ya, setidaknya upgrade dulu lah ya. Otak kalian tuh di-upgrade. Ya, di-upgrade deh. Saya tanya dari tadi ini, tapi kau malah mau menjelasin kitab orang. Ya, Aloe Vera, kamu tahu nggak bahwa dalam Quranmu Allahmu mengatur pernikahan bocil, anak di bawah umur. Kalau adikmu yang umur 6 tahun dikawin sama laki-laki umur 54, kamu kasih gak? Ya. Nah, gimana sih kamu? Emang kalian ini kalau dikasih tahu bukannya mau denger ya, memang lah jin korin ini berat sekali ya. Gak ada yang kelojotan deh, ya biasa aja saya ya. Saya tahu kalian ini memang sudah sesat. Ya. Untuk disadarkan itu agak berat karena memang saya nggak bisa menyadarkan kalian. Yang menyadarkan kalian adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kalian bertobat. Ya bukan saya. Saya ini cuman waymaker. Waymaker artinya pembuat jalan. Ya, artinya saya kasih tahu doang. Ini loh, ya di Quranmu dikatakan, nabimu katanya rahmat semesta alam, padahal kelakuannya kayak bin atang. Ya kan? Itu. Di bawah Kristen semua. Ya, Bang Gelora. Bunda. Ya. Shalom semua, shalom. Itu yang apa itu Aloe Vera itu memang botol yang nyata itu. Memang. Padahal udah dikasih tahu ya kan. Kok dia berani-beraninya menjelaskan kitab orang ya kan? Tadi saya dengar dia singgung-singgung menyangkut sunat segala macam. Dia ngerti arti sunat apa tidak itu? Nggak ngerti lah. Nabinya sendiri dia nggak sunat. Ya nggak ada ya kan? Orang nggak ada dalam Qurannya, masa mau cari sunat? Saya ini Kristen tapi 2 kali sunat jasmani dan rohani. Amin ya, puji Tuhan. Yang sunat rohani yang dia punya burung dipotong itu nanti besok busuk di kuburan sana itu. Dimakan sama rayap itu yang manunya dipotong itu. Ya begitulah Kalau ya. saya sunat iman, hati saya bersih, diterima di surga. Ya, amin ya. Tadi itu Kristen itu yang diutama sunat iman, bukan sunat barang-barang jasmani itu. Iya, sunat Kristen itu sunat kita. rohani. Iya, hati kita ya dari segala macam kejahatan ya. Karena kalau kita bertobat ya kita terima Yesus,
segala kejahatan itu harus dibuang dari hati kita. Itu yang disunat, Oh, ya. Bukan yang ono, dia bukan. sunat Ya itu itu nggak gurunya, harus. tapi dia pergi Itu nggak perkosa anak harus. orang, nikah sembarang Mm-mm. sama orang, kawin Iya, cerai. betul. Nikahin bocil ya kan? Iya. Katanya bocilnya dari malaikat, katanya dikasih tahu ya. Allah katanya yang kasih tahu. Jadi kalau Randy tadi tidak saya tahu naikin kitab orang Randy, jangan kenapa nggak jelaskan. naik? Iya, betul ya. Randy, Jadi gitu aja ya halo. Bunda. Oke, thank you Bang Gelora. Mudah-mudahan Tuhan Yesus itu yang memberkati. botol-botol yang nyata itu ngerti kitab Amin, orang. amin, amin, amin. Kita doakan saja. Makasih ya Gelora. Thank you. Oke. Tuhan berkati. Amin. Amin. Shalom. Shalom Bang Randy. Selamat hari Jumat Agung ya. Udah lama itu. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesusnya udah bangkit. Tuhan Yesus udah bangkit. Dia bangkit, Asik. bersoraklah. Yesus Amin. bangkit, bergembiralah. Haleluya. Kamu nggak habis minum kan? Tuhan Yesus celakalah bagi seorang pemabuk dan juara mencampur makas. Asik. Asik. Amsal Oke 5 lah. ayat 22. Oke. Boleh itu. Ya boleh ya. Iya nggak boleh dong ya. Tapi kalau mabuk janda, kamu mabuk janda gak? Jambagara host, masih jomblo ini host. Iya, makanya jangan mabuk janda ya. Nanti kayak Nabi loh. Astaga. Ya? Di follow Ada nabi yang selalu mabuk janda, bahkan mabuk terus tahu siapa itu? Ya jangan kayak gitu, nanti kamu jadi Siap 86. Oke, thank you ya, udah naik Di follow ya. ya host, tapi akunnya. Oke, aku follow. Thank you, bye bye. Thank you, Tuhan Yesus berkati. Thank you, Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, Abdul ya, pelayan dari Dewala. Ya Abdul, Salomo pezina. Jangankan Salomo, Daud juga pezina. Pezina itu, nabimu juga pezina. Ya. Salomo pezina, Daud pezina, ya. Tapi mereka itu minta pengampunan, ya. Kalau nabimu minta pengampunan gak ya? Sepertinya ya, dia justru diperintahkan untuk minta ampun, ya kan? Itu membuktikan nabimu itu punya dosa yang banyak. Ya. Di dalam Qur'anmu yang suci itu dari dosa hanya Isa. Masalahnya, kamu lebih pilih mengikuti yang banyak dosanya. Ya. Betul. Salomo raja, Daud tuh raja, bukan nabi buat kami ya. Buat kalian itu nabi. Ya lawak yang jadi pelawaknya kan kamu, Alevera. Ya. Tapi karena saya nggak butuh pelawak kayak kamu, makanya saya turunkan. Ditanya soal kitabnya nggak bisa jawab, mau menjelaskan kitab orang. Ya, itu pelawak sebenarnya. Ya, kau pelawak kan ya, Vetivera ya, pedangdut ya. Dia tidak tampan mah, dia tidak jelek mah, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Ini enggak? Namamu itu kan ya, Olivera ya, bener gak? Kamu ada keturunan sama Vetivera ya? Pezina masuk surga itu karena dia bertobat, ya. Ya, pezina yang di Qur'anmu yang banyak istrinya itu yang sampai 15, si pezina itu masuk surga enggak? Hah?
Bahkan menurut hadis ya, dogi aja ada di surga. Ya, nabimu kok nggak masuk surga? Hmm? Ya, ya ampun, Vetivera, Vetivera. Next time kamu kalau naik ya, kita harus bisa diskusi ya. Jangan cuman kau saja ya. Ya, udah followernya cuman 1. Followermu cuma 1 aja norak bener tuh. Gimana Abdul Karem? Dikeroyok pastor? Enggak ada dikeroyok pastor. Kamulah yang sering mengkeroyok orang Kristen, betul nggak? Orang Kristen lagi berdoa, ya kan? Tuh yang di Tangerang tuh ya. Lagi Jumat Agung ya. Datang nih yang cingkrang-cingkrang nih ya, yang daster-daster. Ya. Kaum daster langsung membubarkan. Kenapa bisa dibubarkan begitu? Kenapa? Karena kalian ya merasa terganggu saat Tuhan itu disembah. Ya, biasanya setan sih begitu. Ya. Inilah ya. Memang apa ya, pengikut Nabi pezina seperti ini si Abdul Karem ini ya. Ya kan? Ya Abdul Karem ya. Ya. Pergilah kamu ya dan jangan berbuat dosa lagi ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi kalian tuh jangan kejang-kejang ya. Jangan kejang-kejang deh di atas ini ya. Saya bicara biasa aja loh, nada saya aja datar-datar aja. Itu. Karena dari tadi saya tanya kalian, di mananya nabimu itu rahmat bagi semesta alam. Kalian gak ada yang bisa jawab. Ya, coba tolong dipikirkan lagi ya. Dengan baik dong ya. Jawab saya. Ya, karena saya sudah memberitahu kamu tadi dari awal saya buka kitab saya. Yesus itu untuk seluruh dunia, seluruh semesta alam. Ya. Bahkan Yesus memerintahkan amanat agungnya. Di mana? Di Matius 28. Ya, kita lihat Matius 28. Matius 28 ayat 19. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Nih, karena itu pergilah, jadikanlah ya semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ini Yesus nyuruh kami pergi ke semua bangsa menjadikan murid Yesus. Ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Yes, ya. Ini yang keren. Ya. Kalau Allahmu bisa enggak? Kalau Allah bisa enggak? Kalau nabi yang pezina itu bisa enggak? Bahkan ya, Rasulmu itu aja kena sihir. Kok bisa kena sihir? Katanya deket sama Allah. Allah lagi ketiduran waktu nabimu kena sihir. Dimananya gitu? Yesus lihat dong. Ya, berkuasa dia, lihat. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
di surga dan di bumi deh. Ya. Iya, emang Mamat itu cuma diutus untuk orang Arab. Tapi Indonesia sok-sokan bilang bahwa Muhammad untuk semesta alam. Hmm? Dari tadi saya tanya nggak ada yang mau naik ke atas. Di mana semesta alamnya yang mana? Hmm? Apa jangan-jangan semesta alam yang tidak kita ketahui karena ya kalau dilihat-lihat ya katanya ya, bumi ini bulat menurut Quran kalian. Jangan-jangan alam semesta itu ya, alam semesta di mana buminya yang datar. Bukan bulat ya, bukan bulat. Datar ya. Tahu kan yang itu yang di VT-VT itu kan ada tuh. Katanya kalau apa bumi bulat ya, air itu tumpah. Tahu kan ya? Jadi mereka ini percaya bahwa bumi itu datar, jadinya air nggak tumpah. Nah, untuk petanya sendiri ya, peta bumi datar itu. Nah, mungkin disitulah ya, disitulah si Mamat ini maksudnya untuk alam semesta. Alam semesta bumi datar ya. Kalau di bumi bulat dia nggak jadi rahmat buat alam semesta. Mungkin begitu ya. Tapi dari tadi karena kalian nggak naik sih, jelasin dong sama saya. Ya. Kenapa pada takut lihat nih? Pada pergi semua dia. Tolong di tap-tap ya teman-teman ya, dilaporin ya. Tap-tapnya 10K dong ya. Ya. Meniadakan fungsi bulan dan gaya gravitasi. Oh iya. Kan Qur'annya katanya saintifik sekali. Kayak kalkulator saintifik gitu loh ya. Tapi masalahnya Qur'annya itu Allah itu nggak tahu ngitung. Segi? Oh, segi kok hilang. Seginya hilang ya guys. Tadi ada Sugi mau naik, tapi enggak. Planet-planet lain datar juga kah? Sepertinya untuk planet lain nggak mungkin dilihat karena katanya menurut mereka nggak ada yang bisa menembus ya ubah dari bumi ini. Gitu. Coba kita lihat ya, kayaknya sudah lengkap di bumi datar itu sudah lengkap apapun yang katanya dataran-dataran ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Kita cari ya gambarnya ya. Bentar. Ya, kita cari gambarnya. Aduh. Mohon maaf ya, saya suka batuk-batuk. Nah, bentar ya, saya kasih lihat. Bentar. Nah, saya akan kasih lihat. Bentar ya. Mana dia? Nih. Bumi itu datar, guys. Menurut mereka. Nih. Kelihatan nggak? Nah, itu dia. Ada Geminia. Ada kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
ada Asgard. Wih, Asgard. Ya. Ada apa lagi? Pitatia. Ada Libris. Ada Ancestral Republic. Apa itu Ancestral Republic? Ya. Ini ya. Udah mulai nih ya. Restrict ya. Ada Laut Soliter ya. Setahu saya soliter itu mainan apa itu? Mainan kartu ya. Ya. Mountain Ring katanya. Moving Lands of Tooth. Moving Lands of Tooth. Wow, luar biasa ya. The Ice Wall ya. Luar biasa. Begitu ya. Kok bisa ada siang malam kalau bumi datar? Katanya itu mataharinya kecil. Ya, mataharinya yang jalan-jalan, itu menurut mereka. Nah, yalah. Ya wis ya teman-teman ya, gitu aja karena saya udah kena restrict lagi. Thank you ya karena kalian juga nggak ada yang berani nih ya. Berarti jam bukan 24 jam. Kayaknya enggak 24 jam kalau datar ya. Enggak 24 jam. Bisa jadi kemungkinan hari lebih cepat di sana ya. Jadi orang tuh yang tadinya umurnya paling lama itu 70 atau 80 tahun, itu bisa 2 kali lipat. Ya. Makanya, jadi ya mereka lebih suka di bumi datar ya. Makanya mereka itu enggak di dunia real sebenarnya hidup ya. Cobalah perhatikan ya. Mereka itu bukan hidup di dunia real ya. Mereka hidup di dunia hayalannya Mamat. Ya kan? Udah pasti hidup di dunia hayalan Mamat ya karena itu nabinya. Kayak mereka bilang ya kan? Mereka bilang kalian itu jangan apa katanya? Bahwa saudara kalian adalah jin. Ya kan? Jadi jangan kalian memakan kotoran atau tulang-tulang dari hewan karena itu adalah makanan jin saudara kalian. Makanya saya bilang mereka hidup di ya dunia yang berbeda dari kita ya, dunia hayalannya si Mama. Ya begitulah Kak Hos ya. Ya wis ya, kita doa ya. Apa yang dalam surga, terima kasih untuk hari ini Bapak, walaupun Tuhan saya dalam keadaan terbatas, saya sedang batuk-batuk, tapi saya yakin dan percaya Bapak, Engkau tetap bekerja ala Roh Kudus di dalam hati mereka Bapak. Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau bekerja terus ala Roh Kudus di hati mereka, terutama kepada si aloe vera tadi Tuhan. Buat dia bertobat Tuhan. Buat dia Tuhan bertemu dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Karena kami yakin Bapak setiap orang yang mencari kebenaran itu akan mendapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, berkati Kak Hosana, Kak Cerlin, berkati Novyang, berkati Pak Glory, Pak Randy, semuanya Tuhan Yesus, berkati mereka dan keluarga mereka, berkati semuanya Bapak yang sudah support live ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman, thank you buat supportnya. God bless you. Bye.